Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Irgi Ardiawan dengan NIM B1B121247. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul materi yaitu Model Manajemen Sumber Daya Budaya Bawah Air terintegrasi di Kepulauan Karimun Jawa, Jawa Tengah. Baik, langsung saja. Indonesia memiliki perairan yang lebih luas daripada daratan. Kontak budaya dan sejarah yang panjang telah banyak menghasilkan tinggalan budaya, khususnya yang berada di laut. Tinggalan budaya ini belum banyak terungkap dan tentunya masih mengandung banyak informasi terkait dengan sejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Tinggalan budaya pada umumnya telah mengalami perubahan bentuk dan lokasi. Sebagian besar terpendam di dalam tanah dan sebagian lain tenggelam di dasar laut. Tinggalan budaya merupakan sumber daya yang terbatas, tidak dapat diperbarui, rapuh, tidak dapat digantikan, dan unik. Tinggalan budaya bawah air di Indonesia berjumlah cukup banyak dan tersebar di wilayah perairan Indonesia. Dari jumlah tersebut, terdapat beberapa lokasi yang memiliki tinggalan budaya bawah air yang terkonsentrasi atau berkelompok. Lokasi tersebut antara lain perairan Bangka Belitung, perairan Kepulauan Seribu, dan perairan Kepulauan Karimun Jawa. Indonesia memiliki banyak tinggalan budaya bawah air, namun pelestariannya belum mendapat perhatian secara maksimal. Dalam penanganan tinggalan budaya bawah air, terdapat beberapa kendala yang membuat pelestariannya tidak maksimal. Antara lain yaitu yang pertama, lokasi situs sulit dicapai karena terletak di bawah air yang seringkali cukup dalam. Kedua, penanganan pelestarian memerlukan tenaga, peralatan, dan biaya yang cukup besar. Ketiga, belum adanya peraturan teknis mengenai pelaksanaan pelestarian tinggalan budaya bawah air. Keempat, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang arkeologi bawah air. Dan yang terakhir, pengangkatan oleh perusahaan swasta untuk kepentingan komersial baik legal maupun ilegal masih terjadi. Lanjut, warisan budaya bawah air di Kepulauan Karimun Jawa. Kepulauan Karimun Jawa termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Karimun Jawa, Kabupaten Jepara. Terdiri dari 3 desa yaitu Desa Karimun Jawa, Kemujan, dan Parang. Luas wilayah daratan dan perairan Kepulauan Karimun Jawa adalah 117,237 hektar, berupa gugusan sebanyak 27 pulau. Kepulauan Karimun Jawa terdapat 4 pulau berpenghuni yaitu Pulau Karimun Jawa, Pulau Kemujan, Pulau Parang, dan Pulau Nyamuk. Kepulauan Karimun Jawa yang berada di utara Pulau Jawa pada bagian tengah merupakan posisi strategis dilalui oleh jalur pelayaran perdagangan Laut Jawa. Menurut sumber sejarah Berita Tiongkok, pada tahun 1292 Masehi, sebanyak 20.000 orang armada Mongol utusan Kubilai Khan yang dipimpin oleh Sih Pi, Cao Xing, dan Ike Mese diberangkatkan ke Jawa untuk menghukum Raja Kartanegara. Pada masa Kesultanan Demak, ketika pelabuhan utama kerajaan bergeser dari Tuban ke Jepara, Kepulauan Karimun Jawa masih dianggap sebagai lokasi yang strategis bagi transit kapal-kapal yang berlayar di Laut Jawa. Penguasaan secara politis, Kepulauan Karimun Jawa diusahakan oleh Kesultanan Islam dengan cara mengirimkan para mubalik ke tempat tersebut untuk mengislamkan masyarakatnya. Beberapa tokoh yang dianggap sebagai penyebar agama Islam di Karimun Jawa adalah Sunan Nyamplung atau Mbah Amir Hasan. Dan inilah contoh peta Kepulauan Karimun Jawa atau Laut Jawa. Kemudian pada masa Hindia Belanda, secara administratif Karimun Jawa berada di bawah pemerintahan Presiden Semarang. Berdasarkan perjalanan sejarah yang panjang, banyak terdapat tinggalan budaya di Karimun Jawa. Situs-situs yang berada di laut antara lain yaitu yang pertama, situs Geleang, kedua situs Senyawakan, 3 situs Kumbang, 4 situs Parang, 5 situs Indonor, 6 situs Genteng, 7 situs Seruni, 8 situs Genting,
9 situs kapal mati, 10 situs pulau nyamuk, dan yang terakhir Balai Taman Nasional Karimun Jawa. Kemudian manajemen sumber daya budaya bawah air Kepulauan Karimun Jawa. Model manajemen sumber daya budaya bawah air kawasan Kepulauan Karimun Jawa dapat mengadaptasi konsep pelestarian cagar budaya dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya dan konsep pelestarian sumber daya alam dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Manajemen ini dapat memperhatikan beberapa unsur, antara lain yaitu yang pertama, peraturan dan kebijakan, kedua, pengelolaan, ketiga, pelindungan, empat, pengembangan, dan yang terakhir, pemanfaatan. Dan berikut diagram model manajemen Taman Nasional Alam dan Budaya Karimun Jawa. Ya, seperti ini diagramnya. Berikut daftar pustaka, dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.